Yes. Oke. Lagu ini adalah lagu lama dari Om Iwan Fals. Kenapa kita bawain lagu ini? Karena ini satu-satunya cara saya ngomong ke penduduk di kampung-kampung bahwa jangan pernah mau terima duit atau money politik, ya nggak? Jangan pernah mau dijanji-janjiin uang, ya nggak? Karena beberapa pasti kita tahu ada yang janji-janjiin uang. Jadi satu-satu cara, gimana caranya kita bisa ngomong itu? Ya cuma dengan lewat lagu ini. Caranya gimana lah? Saya selalu ngomong, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak jangan mau money politics ya. Jangan mau seperti lagu berikut ini. Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Boleh tepuk tangan buat Ilel, vokalis bantuan buat diri musim solidaritas. Engkau yang manis, sekarang ikut bernyanyi. Sebentar saja Nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mauku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat menuju engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada kau menangis. Nyanyi lagi kasus penguasa, penguasa. Berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Boleh tepuk tangan buat musisi solidaritas. Oh ya, andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang banyak makan biaya. Oh ya, andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah, bukan cuma tersenyum. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum. Sayang pesawat tempurku. Sekali lagi boleh? Tinggalan Nyanyi paling keras. dariku. Jangan ngomong money politik tau. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Lebih keras lagi, lebih keras. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Oke guys, giliran mereka nyanyi ya. Hamba uang. Aku pengen denger
ngasih fasilitas dan abdi negara ya nggak? Thank you musisi Solidaritas, keren banget. Itu lagunya memang agak-agak nyindir tapi dapat gitu, kena ya. Iya, itu kan dibuat waktu Omi One Falls masih pengangguran. Karena satu-satunya cara kita bisa deketin ibu-ibu bapak-bapak di kampung, cuma lewat lagu, terus habis itu begitu selesai jelasin. Jadi nanti kalau ada yang deketin, ngasih duit ini, ngasih itu, jangan mau, itu namanya money politics. Kalau duitnya udah habis, ibu mah sengsara, yang penting dapat fasilitas, yang paling penting oleh negara. Karena kalau dikasih duit, rawan korupsi. Nah itu biasanya nanti langsung, oh ya bener bang, bener. Gitu, biasanya gitu. Itu dia pendekatan musik paling bagus ya Mas Iya. Giring ya. Oke, mungkin tapi itu tadi kan ditawarkannya uang gitu ya, ataupun ditawarkan yang lain-lain. Tapi kalau ditawarin cendol, biasanya gimana nih harusnya Mas Giring? Diminum aja Ayo ya? lo, channel kan. Cendol kan. Mungkin saya tawarkan dulu ke Pak Ahok, silakan Ini Pak. mah nawarnya nggak tulus. Kenapa? Kasih cendol kagak ada Oh sendoknya. iya. Ayo. Gimana Min? Mimin gimana masa gak dikasih? Gimana nih ya? Padahal dari tadi begitu saya lihat cendol, saya udah pikir nih, ini buat saya apa bukan ya? Disodorin, saya suka cendol. Oke, kita ambil aja nih Pak sedotannya ya, boleh ya Pak ya? Boleh ya? Iya. Agan-agan. Iya. Oke, ini ya Pak. Ini kalau kasih gini biasanya saya minta lagi. Ada skop durian nggak sekali? Es krim duriannya gitu. Banyak, tapi ini emang salah satu minuman khas nih Pak. Kalau di Kaskus biasanya banyak nih yang ngasih cendol. Boleh diminum dulu? Mau diminum dulu atau enggak Pak? Nanti dulu deh. Nanti aja, oke. Langsung saja kita masuk nih Pak. Udah siap belum Pak untuk segmen kedua? Karena di segmen kedua ini kita akan konfirmasi berita di dalam Yang Bonenggan. Oke, kita akan konfirmasi beberapa berita. Langsung saja nanti kalau misalnya kita udah lihat beritanya, Pak Ahok akan memberikan pendapat langsung nih Pak, iya atau tidak, atau apa sebenarnya yang ada di dalam benak Bapak gitu ketika ngelihat. Nah, kita akan langsung ke berita yang pertama, kita lihat sama-sama. Ahok naik Transjakarta akan gratis untuk seluruh warga. Katanya nanti kalau terpilih nih Pak, naik Transjakarta akan digratiskan. Betul atau tidak? Ya itu idealnya secara bertahap ke situ. Jadi gimana caranya mendorong orang untuk naik ke transportasi umum. Itu salah satu tentu adalah kenyamanan, keamanan dan terjangkau. Nah kalau kita kenakan IRP, ini sebagai kompensasi pada warga DKI. Jadi nanti banyak seluruh ruas jalan di Jakarta itu kita kan pasang IRP ke depannya. Nah kalau udah pasang IRP, kita bisa dapat di atas 5-6 triliun nanti. Nah uang itu harusnya disubsidi ke transportasi umum. Nah sama seperti sekarang kan, kita subsidi itu 3,2 triliun sudah. Makanya orang Tangerang, Bekasi, Depok naik Transjakarta itu hanya 3.500. Dan sekarang pun bus gratisnya sudah banyak. Hanya kita istilahnya malu-malu lah bilangnya subsidi kan mesti dihitung kan. Kalau ini gratis kan mesti ada yang nutupin. Sebetulnya sekarang orang Jakarta kalau gajinya itu UMP, dia daftar ke Bank DKI, penerimaan gajinya, dia naik Transjakarta sudah nggak bayar. Sama seperti yang tinggal di Rusun, itu nggak bayar. Kita kirim semua bus. Anak sekolah juga nggak bayar. Lansia sudah tidak bayar di Jakarta. Bahkan sekarang lansia yang ada di Depok, Tangerang, Bekasi juga ketemu saya bilang, boleh nggak sih Pak, kami juga digratisin walaupun KTP bukan DKI. Nah saya lagi siapkan nanti kembali kita juga mau gratiskan. Supaya orang-orang tua ini juga tidak terlalu stres, dia bisa naik. Bus tingkat udah gratis. Kita juga beli banyak bus untuk di daerah jalur bisnis itu tidak bayar. Kita juga ada bus yang Transjakarta Care untuk orang-orang penyandang disabilitas yang nggak mampu naik taksi khusus. Dia telepon kami 1 hari sebelumnya, kami kirim tidak bayar. Kita jemput antar ke bus yang halte terdekat. Memang halte Transjakarta itu nggak ramah disabilitas. Nah kita lagi perbaiki, beberapa stasiun sudah ramah, sudah ada toilet yang baik. Beberapa pasang eskalator, ada yang masih pasang lift. Nah kita juga lagi menyelesaikan koridor yang ke-13, yang ke Ciledug, itu 8 kilometer. Dari Antasari itu kan sampai ke Ciledug mungkin akan tambah lagi 5 kilometer. Itu khusus bus. Mobil pribadi boleh masuk nggak? Boleh, tapi dikenakan IRP. Jadi IRP itu kan misalnya Electronic Road Pricing ya. Jalan berbayar, inti itu jalan berbayar begini teorinya. Satu ruas jalan itu dalam 1 jam,
Kalau mau mencapai kecepatan 60 km per jam, itu cuma boleh dilewati 1.500 kendaraan. Ini bukan motor, ini kira-kira hitungan teorinya. Nah makanya sekarang kalau kita mau secepat itu, ya nggak boleh lebih dari 1.500. Gimana caranya nggak lebih? Dikenain duit. Misalnya kita kenakan 30.000. Kalau jumlahnya masih lebih, berarti 50. Kalau masih lebih ya 100. Pokoknya buat dia, kalau dia turun, ya kita turunkan. Ini kenapa beda dengan tol? Kalau tol itu nggak bisa naik turunkan harga seenaknya, harus minta izin menteri. Tapi kalau ERP, setiap saat di komputer tinggal klik aja, kayak di supermarket mau ganti harga berapa kita ganti. Nah ini tujuannya apa? Termasuk parkir. Coba lihat, Jakarta kita udah pasang parkir meter. Itu sesuatu untuk kontrol sebetulnya. Kita mau maksa, kalau sini lagi padat, kita maksa Anda nggak mau parkir di sini. Kenapa? Mahal per jamnya. Anda terpaksa parkir agak jauhan, lalu Anda taruh, Anda naik bus yang gratis. Nah kita juga akan mengambil alih banyak tanah-tanah sengketa. Kita akan bangunkan tempat parkir, park and ride termasuk untuk PKL. Karena setiap parkir pasti PKL laku. Nah kita mulai bikin, nanti di belakang Plaza Indonesia, saya udah bangun lagi di atas sungai-sungai. Di atas sungai kita bikin parkiran, Plaza Indonesia nanti bisa parkir sampai 2.500 motor. Nah pasti PKL laku, nah itu konsepnya, itu ada bus gratis. Turun dari kereta api gratis, ini kita lagi bus tingkat. Saya harap sampai akhir tahun ini, bisa ada 48 apa 56 bus tingkat gratis yang terus muter. Soalnya Sabtu Minggu orang jalan-jalan gratis kan. Yeah. Nah kita lagi hitung, nanti gratis gimana? Gratis bersyarat kartu non tunai. Jadi kita mau latih Anda nih, kita udah keluarkan Jakarta One dengan BI. Ya nanti orang Jakarta nih semua harus punya kartu Jakarta One. Okay. Untuk apa? Supaya saya tahu Anda dari mana ke mana, kebiasaannya seperti apa. Ini data ini. Data ini bukan untuk macam-macamin Anda, untuk melayani Anda lebih baik. Baiklah. Konsepnya itu. Konsepnya itu, berarti nanti kalau Bapak terpilih lagi, transportasi ini akan menjadi PR utama yang akan dibereskan ya Kita Pak udah ya? kerjaan cukup baik. Sekarang lihat bus-bus kita tuh kelas dunia loh. Itu lantai buatan Perancis itu. Lantai bus itu yang standar dunia. Oke, itu tadi konfirmasi dari Pak Ahok untuk yang pertama. Nah kita akan lihat berita kedua nih Pak. Nah, ini Pak Ahok bilang doakan agar mulut comberan saya tidak keluar saat debat. Debatnya ini besok Pak, 13 Januari 2017 adalah debat pertama. Nggak usah khawatir itu. Aku udah ke Asam Reges, Rentetefes Glodok. Aku udah dapat selotip ajaib. Apa tuh Pak selotip ajaibnya? Yang bisa tepat kapan dia ngunci, kapan dia buka. Aduh, nah berarti ini nanti gimana Pak? Gimana cara Pak Ahok mengerem jika Pak Ahok ingin mengeluarkan lontaran-lontaran yang Ya, gimana gitu? ini Ahok kan sudah iCore 7 sekarang. Bukan zaman Pentium lagi nih. Ini udah iCore 7 kan, betul kan? Nah, jadi itu udah cerita lama. Sekarang cepat tapi harus tepat. Kita kan pelayan masyarakat. Ketika masyarakat nggak suka pakai kata-kata yang jelek, kan bos kita ya kita harus ikutin. Sama kayak, ya kita juga pelayan kan. Sebenarnya di tempat kampung saya itu biasa aja. Saya juga kaget orang pada. Saya nggak pernah semarah apapun marahin orang dengan istilah binatang loh. Nggak pernah. Karena bagi saya manusia dan hewan itu beda. Jadi ketika saya menyebut sesuatu yang semua orang punya, orang kaget di Jakarta. Itu loh yang TAI itu loh. Kaget orang. Karena di televisi mungkin Pak. Gak, padahal di jadinya. kampung saya itu, saya ada satu, kemarin saya pulang kampung kan. Ada satu ibu-ibu lucu banget tau gak? Dia tinggal di pulau kan, Belitung ada 168 pulau kecil. Dia bilang, Pak Ahok, saya sekarang sudah tinggal di daratan. Maksudnya di Pulau Belitungnya. Di jalan apa Bu? Jalan GTB Bapak. Dia bilang kan, apa tuh GTB? Saya jadi bupati nggak pernah ingat ada jalan GTB. Itu loh Pak, terusan dari jalan GTA. Oh rupanya jalannya saking panjang, ya dia potong habis GTA terus jadi GTB. Peluasan. Terus saya tanya, Ibu ngerti nggak GTB singkatan apa? Tidak tahu katanya kan. Saya juga nggak, Bapak tahu? Tidak tahu. Tapi GTA saya tahu. Jadi GTA apa Pak? Gangtai Asu. Terus dia tanya sama saya, kalau gitu GTB apa? Saya nggak tahu Bu. Apa gangtai babi ya? Oh kaget ya. Oh enggak, saya bercanda kok. Itu cuma A jadi B gitu loh.
Ya tapi Bagaimana? kita di sana ya biasa gitu. Udah biasa. Mulut comberan maksudnya itu ya Pak ya? Iya kita mengatakan kayak gitu orang ternyata ya udahlah kita ganti aja lah. Oke. Mulut comberan Bapak nggak keluar. Kita tungguin nih Pak besok nih. Karena Jumat jam 8 malam ya Pak. Gimana ngarapin suruh doa malah Oh ngarapin iya, keluar. ya saya nungguin nanti Suruh pembuktiannya gitu loh ngarep Pak. jangan keluar malah doain supaya keluar. Nggak, saya ngarep. Jadi memang demen juga kan sebetulnya kan dalam hati kan. Ini demen Itu juga. kontroversial Pak masalah rating televisi sepertinya. Nah Pak sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga, kita lihat sama-sama. Nah Ahok ingin paksa standar Transjakarta ke pemilik kapal angkutan. Nah ini gimana nantinya nih Pak ceritanya Ini gimana? sudah saya lempar ide ini sebetulnya sejak 2014. Lalu 2015 saya langsung perintahkan PT Transjakarta untuk melaksanakan. Kenapa? Saya maklum gitu loh. Dulu mungkin banyak oknum pejabat perhubungan itu menjual trayek. Jadi misalnya trayek Metro Mini, angkot, itu tuh nggak bisa orang lain nggak bisa masuk, termasuk kapal. Nah sehingga yang terjadi si pengusaha yang perorangan ini tidak pernah mau memperbaiki standar bus atau kapalnya. Kenapa? Jelek juga kamu naik kok karena nggak ada bus yang bagus yang masuk. Kan hak saya trayek ini. Jadi gimana solusi? Saya juga tidak ingin orang pensiunan yang punya 1-2 bus, 1-2 kapal jadi miskin ketika saya ambil alih. Kan saya seperti monopoli perusahaan kan. Nah sekarang saya sudah tugaskan Transjakarta misalnya di darat. Semua rute sampai ke perumahan itu nggak ada milik perusahaan yang lain. Semua milik kita. Kalau mau mereka ikut kita bayar rupiah per kilometer. Sehingga nggak ada penumpang pun dia akan jalan. Kalau sekarang kan dia ngetem kan, kalau jam segini, jam 2, jam 3, dia mana mau jalan. Padahal orang mau naik bus kesel, akhirnya orang nunggu yang busnya banyak. Bus banyak, penumpangnya banyak. Dia mau nggak nambah bus? Nggak mau juga. Nah sekarang saya paksa dia jalan, setiap di bawah 7 menit, 10 menit harus jalan. Soal kejebak macet lainnya, kan kita belum steril semua. Nah konsep ini mau saya terapkan di kapal. Jadi orang ke Pulau Seribu setiap jam, misalnya tiap 1-2 jam ada kapal terus, mungkin akhir pekan lebih banyak. Standar bisa saya perbaiki. Misalnya sekarang semua bus mau ikut saya bayar rupiah per kilometer. Saya mau busnya standar dunia. Kelasnya apa? Mercedes, Scania, MAN. Pokoknya merek-merek Ahok, Tingtong, Tangtong nggak ada lagi lah. Apa itu saya bilang gitu kan. Nah sekarang juga sama kayak kapal. Ini kapal kayu, kabelnya, minyaknya, mesinnya semua bikin kapal nggak standar. Coba kamu bikin kapal yang standar Eropa atau Amerika gitu loh. Nggak ada yang sembarangan. Tapi mana mau orang invest kan? Penumpangnya mana? Dia jalannya kapan? Makanya kami mau ambil alih, kita subsidi silang. Dia ada tidak ada penumpang, kami bayar rupiah per mil. Kalau kapal kan pakai mil, speedometernya pakai mil. Nah jadi ide ini ternyata 2015, saya nggak tahu ya di dalam ada apa, mungkin ada rezeki, ada pembagian, sama kayak Metro Mini juga nolak kan. Dia nolak, makanya saya udah ganti di route yang lebih berani untuk laksanakan. Sayang ini sebelum melaksanakan dia mesti kaji. Karena kan mesti sosialisasi. Orang suka bilang gitu tuh nggak, Ahok itu main tabrak aja nggak ada sosialisasi. Saya kadang-kadang terima kasih banget, lu kira gue Superman. Jadi semua yang saya lakukan tuh ada kajian sebetulnya. Nah kajian Transjakarta yang mengambil alih kapal itu baru selesai akhir Januari. Jadi kita hitung, kita juga ada minta Menteri Perhubungan memasukkan kapal yang besar itu jadi kurang 1, agak lambat kapal itu. Itu dari Jakarta ke Pulau Seribu, besoknya dari Pulau Seribu Jakarta. Nah saya maunya tiap pagi Pulau Seribu start ke Jakarta, dari Jakarta start 1. Kenapa butuh kapal sabuk Nusantara ini? Karena bayar angkutan barang hanya Rp5.000 per ton. Artinya itu Rp5 per kilo. Nah ini akan menolong para kehidupan Pulau Seribu naik. Sekarang misalnya contoh, ada kapal itu ya, harga beras di Pulau Seribu, harga minyak goreng yang sembako kecuali cabai kita belum kontrol, harga sama dengan Jakarta. Karena kita mulai nitip ini barang, pasar jaya kan bikin perkulakan. Nah kalau biaya hidup orang murah, gaji nggak naik-naik nggak masalah, yang penting masih ada tabungan kan. Kamu mau nggak gaji 5 juta? Mau semua, tapi biaya hidup 5,2.
dipecat bos pula setengahnya kan. Mendingan gaji 3,5 juta, biaya hidup cuma 2,5 juta. Makanya kami turunkan. Kesehatan, sekarang kalau sakit, kelas 3 tanggung. Jadi konsep kapal inilah yang kita lakukan. Sehingga nanti kehidupan ekonomi semua jadi baik. Si pengusaha kapal rugi nggak? Enggak. Dan dia bisa kredit bank nggak beli kapal? Pasti. Karena kan kami yang bayarin. Kami yang jamin. Bank, kami punya bank sendiri, Bank DKI. Saya yakin bank swasta juga mau biayain. Karena nggak ada penumpang pun dibayar kok. Siapa yang nggak mau kasih kredit? Nah kayak Metro Mini. Kan lagi pesan ya. Pemilik Metro Mini yang lama, kalau dia masuk ke grup seperti kami seperti itu, dia kredit 3 tahun, dia tiap bulan masih untung 5 juta. Oke. Kan lumayan buat pensiunan dapat 5 juta. Masih nggak cukup, ya jadi sopir 2 kali UMP, lumayan dong. Tidak ada ruginya Iya, artinya karena ya Pak gaji paling rendah 2 kali UMP. Oke. Kita bisa perbaiki juga nasib sopir, semua. Yang gandeng 3,5 UMP. Oke. Baiklah, itu tadi pembenahan begitu ya Pak di kapal ya. Dan kita harap juga nanti keamanannya juga baik ya Pak. Keamanan pasti oke, semua ada Oke. CCTV kok. Baik. Kita bisa monitor semua loh di dalam control room kami. Oke. Marah nih yang punya CCTV. Oke Pak, kita lanjut ke berita keempat. Kita lihat sama-sama. Adiknya dituduh sebagai notaris bukan pengacara. Pak Ahok katakan itu fitnah. Nah, adik Pak Ahok nih difitnah sebagai notaris. Jadi notaris atau pengacara Pak sebenarnya? Ya kalau notaris tuh nggak pakai dasi-dasi yang itu loh. Dasi-dasi ya? Dasi pengacara. Nanti aku ngomongnya, nanti gugat lagi deh pengacara nanti. Ini dasi itu loh kan. Kalau pengacara ngomong nggak apa-apa lah. Nah itu makanya orang tuh nggak ngerti. Kalau mau jadi pengacara itu harus dibawa sumpah. Kita nggak bisa pakai baju kebesaran pengacara yang toga itu kalau dengan dasi yang memang kayak Eropa itu nggak bisa pakai. Nah, makanya begitu kita ketemukan salah satu saksi kami, kan dia ngaku pengacara, tapi dia punya daftar riwayat hidup lulusan FISIP. Kayaknya pengacara sarjana hukum deh ya, fakultas hukum. Kalau FISIP kan kayaknya bukan pengacara kan. Lalu kita tanya, dia bilang lupa. Lulus SD-nya lupa, SMP lupa, SMA lupa. Lupa semua dia. Tapi yang gugat saya kagak lupa bahannya. Nah itu saya tanya, udah disumpah belum? Belum katanya. Kalau belum, berarti pengacara palsu dong. Nah jadi adik saya kalau udah berani pakai itu di sidang, dan hakim juga tanya, mana kartu pengacara udah sumpah. Orang tuh fitnah adik saya notaris itu kasus sumber waras sebetulnya. Jadi orang memfitnah saya supaya bumbunya tambah dipercaya, itu korupsi karena realisasi jual beli, akte jual beli pun yang tanda tangan tuh adik Ahok yang notaris. Nah dari situlah berkembang adik saya notaris. Padahal adik saya bukan notaris, adik saya pengacara dari dulu. Cuma buat supaya bumbu sumber waras korupsi lebih pas, kan mesti bilang notarisnya pun adiknya. Biasalah, fitnahnya kurang cerdas sebetulnya. Kurang Tapi cerdas. dibayar gak Pak? Adik Bapak nih. Kalau bekerja sama adik Bapak. ya pro bono dong. Pro bono ya. Ini bapak saya yang ngajarin sebetulnya. Kenapa, Baik Pak? kami sangat syukuri. Waktu sidang pertama itu 19 tahun bapak saya meninggal persis 13 Desember. Makanya saya nangis waktu itu. Saya bilang bapak saya itu saya teringat bapak saya meninggal waktu itu kondisi nggak ada uang. Bapak saya selalu bilang adikmu mesti ada yang jadi pengacara. Saya bilang kenapa Pak? Berburu macan harus saudara sekandung. Nah kalau kamu ada perkara hukum, kamu bayar pengacara, bagaimana kalau lawan kamu misalnya menyuap oknum pengacara itu? Tentu tidak semua pengacara jahat. Misalnya, nah artinya apa kata bapak saya, kalau zaman kuno di Tiongkok, ini cerita Tiongkok kuno, bapak saya suka dengar cerita orang tua kan. Kalau pergi ke hutan berburu macan, jangan ngajak teman. Karena kalau kamu lagi diterkam macan, macannya banyak, temanmu pasti kabur. Karena dia hitung macannya lebih banyak daripada orangnya kan. Pasti dia kabur, mati kamu, dikorbanin. Tapi kalau kamu berburu macan ke hutan sama saudara sekandung, ketika kamu diterkam macan, saudaramu nggak berpikir macannya. Yang dia berpikir nyelamatin saudaranya dong. Nah kalau mau mati pun mati bareng, tapi justru kita datang kasih bantuan. Nah itu makanya bapak saya bilang, adikmu mesti ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang bisnis, diaturin dari sekolah dari kecil.
Oke, Ya, jadi itu. pengacara ya Pak, betul Jadi ya? pengacara. Oke. Ngapain notaris? Notaris bayar aja kan gitu kan. Oke Pak. Nah selanjutnya kita lihat berita kelima. Ini yang paling hot nih Pak. Bila tersisa dana kampanye Ahok Jarot akan disumbangkan ke negara. Nah katanya akan diberikan. Nah nanti sisanya kira-kira digunakan untuk apa dan realisasinya seperti apa? Betul atau tidak Pak? Itu bukan realisasi nggak realisasi, ini undang-undang pilkada. Jadi kalau nanti kalau ada sampai sisa uang kampanye, itu otomatis nggak boleh pakai, langsung diambil negara. Ya itu pasti begitu. Makanya mungkin kita udah bilangin sama partai politik, saya pengen mereka belajar nyumbang partai juga. Jual baju, jual buku. Kita harus mengedukasi kader politik. Supaya negara ini lebih baik. Nah ini stigma ini yang saya bangun sebetulnya. Dulu stigma pertama kan orang bilang nggak ada lah pejabat yang jujur, kerja keras, yang rajin, yang transparan. Nah kita patahkan stigma itu setelah Pak Jokowi muncul. Terus stigma kedua, nggak ada partai yang mau gratis pasti minta mahar. Lalu kita patahkan juga waktu Pak Jokowi maju. Kami nggak ada duit. Yang ketiga, ada stigma lagi. Kalau politisi yang nggak punya duit nggak bakal menang deh. Nggak bakal ada yang mau nyumbang. Lalu kita patahkan. Pemusik semua nyumbang lagu, pro bono. Terus saya bilang kita harus lebih berani lagi. 2012 kan jual baju. Nggak bagi baju nih. Tapi nggak nerima duit kan. Makanya 2017 pilkada ini kita naik kelas dong. Jadi orang datang ke rumah relawan, bukain edisi suruh nyumbang. Itu di rumah relawan Lembang tuh rata-rata 100 juta loh sehari datang orang nyumbang. Sekarang katanya dia dapat nggak tahu 60 miliar atau berapa. Saya langsung suruh stop. Nggak usah sumbang lagi, stop. Nggak pakai uang banyak kok. Artinya itu kita bisa dipercaya sebetulnya. Nah sehingga anak muda berikutnya berani berpolitik. Karena saya sudah sampaikan, bukan sampaikan secara teori, saya buktikan kok. Banyak yang akan mau bantu. Oke, ini juga dalam rangka menumbuhkan minat politik anak muda gitu ya Pak? Iya harus. Oke. Kalau orang baik nggak masuk, yang di pemerintah akan dikuasai orang nggak baik. Oke, itu dia. Kita harap orang baik makin banyak yang mau masuk untuk membangun negara kita. Nah Pak, kita main-main sedikit nih Pak. Ada beberapa meme yang lucu gitu Pak. Karena kadang-kadang kan kalau Pak Ahok kan pasti pakai smartphone kan. Suka ngeliat meme sendiri Pak? Suka dikirimin. Oh, suka dikirim. Yang paling sering dapat tuh nggak? Kadang-kadang kita lucu ya. Ibu saya malahan. Oh ya? Jadi nenek-nenek 70-an tahun sekarang tuh canggih-canggih loh. Pakai iPad, pakai... Wah. Kasihkan Dia dulu ya, lebih Pak, banyak sendiri ya. waktu kan. Yang saya kunjungin yang 96 tahun tadi. Itu pagi malam. Itu nonton YouTube saya. Makanya Die hard dia fan, tahu Pak. bener. Kalau dia mau jalan-jalan sama anaknya, dia minta proyek-proyek yang saya sebutin di dalam YouTube. keren. Yang mana kali jodoh, dia mau lihat. Sebelum masuk rumah sakit tuh dia masih sempat jalan yang kali jodoh. Tapi dia nggak naik skate kan Pak? Enggak. Oh, enggak, oke. Baik, masih aman ya. Oke, kita akan lihat nih beberapa meme. Kita minta tanggapan singkat dari Pak Ahok. Nah, yang ini Pak. Terus aja wifi sama Dian terus. Nah, ini sebenarnya waktu itu Bu Ini Veronica wartawannya memang hebat. Ngambil Dapat angle-nya aja, Pak. hebat. Saya nggak tahu juga, istri saya memang biasa tuh jarang sekali meremes-remes botol aqua. Saya nggak tahu itu memang dia lagi marah atau hanya nggak sengaja. Tapi kalau melihat dari kebiasaan dia tuh dia jarang sekali meremes-remes itu botol Oke, sebetulnya. tapi itu Dian Sastro lagi ngomong apa Pak sama Bapak waktu itu? Selfie-selfie ya. Oh, selfie-selfian. Baiklah. Oke. Langsung Mau kita. tahu aja, Ya ingin tahu dong kan. istri saya aja tidak berani nanya. Oh gitu, berarti saya mewakilkan Ibu Veronica. Nah kita lihat meme yang kedua nih Pak Ahok. Nah ini dibisikin nih. Oh ini Maya lain lagi. Apa ceritanya yang kali ini? Dia bilangin jangan dengerin tuh laki bekas laki gua tuh. Kan dia menghibur dong. Masa kita temenan bekas suaminya nggak temenan gitu kan. Oh oke, bener ya. Nggak, Oke. ini bercanda kok. aku Bercanda. Oke. Nanti tidak kita konfirmasi langsung dengan Nanti Maya. digugat lagi saya. Oh ya. Nah, nanti gara-gara gitu kan kena lagi. Oke, itu meme kedua. Kita langsung masuk ke meme ketiga. Ini dia. Itu meme-nya Pak Ahok di belakang dan kemudian di depan ada Pak Cahyo Kumolo. Ini apa yang terjadi Pak saat itu? Ini sebetulnya agak kasar candanya tuh Kenapa? Nanti kalau saya ngomong gini bilang nggak santun lagi. Ya udah coba Saya disantunkan sama-sama Pak. Susi kan sering bercanda kan. Dia marahin saya. Tahu gak lu, gue pengen gak demen lu jadi gubernur tuh satu. Yang semua hebat.
Gue akuin lu hebat jadi gubernur yang lain. Cuma satu yang gue demen sama lu. Apa bos, gue begitu kan. Ngelarang ngerokok di dalam ruangan. Dia bilang begitu tuh gak? Sulit ya buat Bu Susi ya. Iya, terus saya langsung bercandain lah gitu tuh gak. Gue bercandain, ya dasar si ibu. Bisanya merokok doang. Gue bilang gitu. Saya mah gak merokok, kita ejaannya beda, ampuhannya begitu loh. Oke. Langsung dia kurang ajar loh ya. Oke. Ini Anda yang kurang usianya gak sampai ya gak usah. Aduh, udah. Berarti kita Aku udah halusin ya. Iya, Kalau udah ini masih kasar aku gak bertanggung jawab ya. Karena saya gak bisa jelasin konteks, masa saya bohong konteksnya gitu loh. kita udah dapet kok Pak Ya, maknanya makanya Pak dia udah dapet. marah Oke. dia. Thank you untuk fakta-faktanya di balik foto-foto itu Pak. Dan selanjutnya kita juga masih akan membahas beberapa topik lagi. Tapi kita akan main-main ya Pak. Siap ya Pak? Nanti kita akan main-main bersama dengan Pak Ahok. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Agan dan Sista.